Pernahkah Anda merasa seolah hidup melewati Anda begitu saja? Sementara Anda terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan kekhawatiran? Dalam dunia yang terus bergerak dan penuh dengan tekanan, mencari cara untuk benar-benar menikmati hidup bisa menjadi tantangan. Namun, filosofi Stoikisme, yang telah menginspirasi banyak orang selama berabad-abad, menawarkan panduan berharga untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan sejati. Selamat datang di Stoikita, tempat di mana kita menjelajahi kekuatan Stoikisme untuk hidup lebih bahagia dan bermakna. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 cara menikmati hidup menurut prinsip-prinsip Stoik. Temukan cara-cara sederhana namun mendalam untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dengan cara yang bijaksana dan tenang. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif dari kami. Mari kita mulai perjalanan menuju hidup yang lebih penuh makna, dengan mengeksplorasi 7 cara untuk menikmati hidup dengan panduan prinsip-prinsip Stoikisme. 1. Kenali dan pahami apa yang dalam kendali Anda. Menurut Epictetus, hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti khawatir tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Fokuslah pada aspek-aspek kehidupan yang benar-benar bisa Anda pengaruhi, seperti sikap dan tindakan Anda. Dengan cara ini, Anda mengurangi rasa frustasi dan menemukan kedamaian batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memisahkan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini termasuk tidak hanya reaksi kita terhadap situasi, tetapi juga pilihan yang kita buat dalam menanggapi berbagai tantangan. Misalnya, Anda tidak dapat mengontrol cuaca, tetapi Anda dapat memilih bagaimana cara Anda meresponnya. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal ini, Anda dapat mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang lebih baik. Selain itu, dengan memahami batasan kendali Anda dapat lebih mudah menerima ketidakpastian dan perubahan yang tidak terhindarkan dalam hidup. Ini bukan berarti Anda pasif atau tidak peduli terhadap hasilnya, tetapi lebih kepada memelihara sikap yang bijaksana dan seimbang terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dengan demikian, Anda mengurangi stres yang tidak perlu dan meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Mengadopsi pandangan Stoik juga melibatkan praktik rutin seperti refleksi diri, meditasi, dan jurnal untuk mengevaluasi bagaimana Anda merespon peristiwa sehari-hari. Ini membantu Anda tetap fokus pada nilai-nilai yang Anda anggap penting dan menjauh dari gangguan yang tidak produktif. Dengan cara ini, Anda dapat menciptakan hidup yang lebih harmonis dan memuaskan dengan menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pengendalian diri dan penerimaan yang bijaksana terhadap apa yang ada. 2. Rangkul ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Marcus Aurelius pernah berkata, apapun yang tidak merusak kita, akan memperkuat kita. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan hidup. Menghadapinya dengan sikap yang terbuka dan penuh penerimaan dapat membantu Anda mengatasi berbagai tantangan dengan lebih mudah, menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga. Ketidakpastian adalah elemen yang tak terhindarkan dalam kehidupan, dan menurut filosofi Stoikisme, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menerima dan merangkulnya sebagai bagian integral dari eksistensi kita. Dalam pandangan Stoik, seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, ketidakpastian bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan kesempatan untuk berkembang dan memperkuat diri. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal di luar kendali kita, termasuk masa depan dan hasil dari tindakan kita. Namun, apa yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah cara kita merespons situasi tersebut. Dengan mengadopsi sikap yang penuh penerimaan terhadap ketidakpastian, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang sering timbul dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Cara untuk merangkul ketidakpastian dalam hidup adalah dengan mengubah perspektif kita terhadap tantangan.
Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai ancaman, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan cara ini, setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, dapat menjadi pelajaran berharga yang memperkaya pemahaman kita tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Lebih jauh lagi, Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada tindakan yang benar dan penuh integritas, tanpa terjebak dalam hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Ketika kita berpegang pada prinsip-prinsip ini, ketidakpastian menjadi kurang menakutkan dan lebih dapat diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Dengan kata lain, merangkul ketidakpastian bukan berarti pasrah atau tidak berusaha. Sebaliknya, ini berarti kita mengarahkan energi kita pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi dan menghadapinya dengan sikap tenang dan penuh kesadaran. Dengan demikian, ketidakpastian bukan hanya menjadi aspek yang dapat diterima, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan pembelajaran dalam perjalanan hidup kita. 3. Hidup di saat ini. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, menekankan bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang sepenuhnya dihidupi. Luangkan waktu untuk benar-benar merasakan dan menghargai momen-momen saat ini. Hindari terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan, dan rasakan kebahagiaan dalam pengalaman sehari-hari Anda. Dalam filsafat Stoikisme, prinsip hidup di saat ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Seneca dan para filsuf Stoik lainnya percaya bahwa dengan fokus pada momen sekarang, kita dapat menghindari penderitaan yang disebabkan oleh penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Untuk menerapkan prinsip ini, pertama-tama, penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan perhatian. Ini berarti Anda harus berusaha untuk sepenuhnya hadir dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan, apakah itu berbicara dengan seseorang, bekerja, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Cobalah untuk mengalihkan perhatian dari gangguan, dan pikirkan tentang bagaimana Anda bisa menghargai setiap momen. Selain itu, mengatasi kekhawatiran tentang masa depan dan penyesalan masa lalu bisa dilakukan dengan membatasi diri pada apa yang dapat Anda kontrol. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan respon dan sikap kita terhadap situasi, bukan situasinya itu sendiri. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa mengurangi ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh kekhawatiran yang tidak produktif. Terakhir, praktik refleksi harian dapat membantu Anda tetap berada di saat ini. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung tentang apa yang telah Anda capai, apa yang Anda syukuri, dan bagaimana Anda dapat meningkatkan pengalaman Anda di hari-hari mendatang. Dengan demikian, Anda bisa lebih menghargai hidup dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri Anda. 4. Temukan kekuatan dalam kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa tantangan dan kesulitan adalah alat untuk memperkuat karakter. Seneca mengatakan, dalam kesulitan, kita menemukan potensi kita. Dengan melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, Anda dapat menghadapi rintangan dengan lebih berani dan penuh rasa syukur. Dengan pendekatan Stoikisme, kita dapat lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Prinsip utama Stoikisme adalah menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan cara kita merespon terhadapnya. Dalam hal ini, kesulitan bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kebajikan seperti keberanian, ketahanan, dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik dan kaisar Romawi, sering menekankan pentingnya melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk berlatih pengendalian diri dan memupuk sikap positif. Menurutnya, musuh terbesar kita adalah kebencian dan kemarahan terhadap keadaan yang tidak bisa kita ubah. Sebaliknya, dengan mengubah cara kita melihat dan merespon situasi tersebut, kita dapat menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Dengan menerapkan prinsip Stoikisme,
Anda dapat mengubah perspektif Anda terhadap kesulitan. Alih-alih melihatnya sebagai beban atau malapetaka, pandanglah sebagai tantangan yang akan membantu Anda berkembang. Setiap rintangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk menguji ketahanan Anda, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan kualitas diri. Dalam proses ini, Anda tidak hanya mengatasi kesulitan, tetapi juga memperkuat karakter dan mencapai tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jadi, untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih mendalam, latihlah kemampuan Anda untuk menemukan kekuatan dalam setiap kesulitan. Dengan cara ini, Anda akan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang, sambil tetap menjaga sikap positif dan penuh rasa syukur. 5. Melatih rasa syukur. Epictetus mengingatkan kita tidak harus memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita harus belajar untuk menghargai apa yang kita miliki. Latihlah rasa syukur setiap hari untuk hal-hal yang Anda miliki. Dengan berfokus pada aspek positif kehidupan, Anda akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam. Dalam praktik stoikisme, rasa syukur berfungsi sebagai alat penting untuk mengelola keinginan dan mengatasi ketidakpuasan. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada memiliki lebih banyak, tetapi pada cara kita memandang dan menerima apa yang kita sudah miliki. Dengan mengadopsi sikap syukur, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional kita, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada hal-hal eksternal untuk merasa bahagia. Untuk menerapkan rasa syukur, mulailah dengan mencatat 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti dukungan dari teman, kesehatan, atau kesempatan untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Selain itu, luangkan waktu untuk merenungkan tantangan yang telah Anda hadapi dan bagaimana Anda bisa tumbuh dari situasi tersebut. Dengan rutin melatih rasa syukur, Anda akan lebih mampu menghadapi kesulitan dengan sikap yang lebih tenang dan rasional. Ingatlah bahwa dalam pandangan Stoik, kebahagiaan adalah hasil dari pengendalian diri dan penerimaan terhadap keadaan yang ada. Bukan dari mengejar kebahagiaan eksternal yang mungkin tidak pernah memuaskan. 6. Lepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain. Epictetus berkata, pendapat orang lain tentang Anda bukanlah cermin dari siapa Anda sebenarnya. Mengandalkan penilaian orang lain untuk merasa puas atau bahagia dapat menghambat ketenangan batin Anda. Fokuslah pada nilai-nilai dan integritas pribadi Anda tanpa terpengaruh oleh penilaian eksternal. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal menekankan pentingnya mengandalkan penilaian diri sendiri dan bukan penilaian orang lain untuk menentukan kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Dalam filsafat Stoikisme, ada pemahaman mendalam tentang bagaimana menilai hidup berdasarkan apa yang ada di dalam kendali kita, bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Ketergantungan pada penilaian orang lain seringkali menciptakan stres dan ketidakpastian. Ketika kita terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihat kita, kita berisiko kehilangan arah dan terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembangkan keteguhan batin dan keyakinan diri yang solid, yang tidak tergoyahkan oleh opini luar. Cara praktis untuk melepaskan ketergantungan ini adalah dengan secara aktif melatih diri untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan kita, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai pribadi kita. Misalnya, ketika menghadapi situasi sosial atau profesional, tanyakan pada diri Anda, apakah keputusan saya mencerminkan integritas dan nilai-nilai saya sendiri? Jika iya, maka itu adalah langkah yang benar, terlepas dari bagaimana orang lain merespon. Dengan cara ini, kita dapat membangun kebiasaan mental yang lebih sehat dan lebih stabil, serta lebih mampu menikmati hidup tanpa terjebak dalam kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang lain. Ini bukan berarti kita harus sepenuhnya mengabaikan pendapat orang lain, melainkan mengintegrasikannya dengan bijaksana ke dalam pandangan hidup kita yang lebih besar, yang didasarkan pada prinsip-prinsip stoikisme seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan,
dan pengendalian diri. 7. Ciptakan makna dalam kehidupan melalui tindakan yang berguna. Marcus Aurelius berpendapat, hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan tindakan yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai. Temukan makna dalam kehidupan Anda dengan terlibat dalam aktivitas yang Anda anggap penting dan yang memberi dampak positif pada diri sendiri dan orang lain. Ini akan memberi Anda rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam. Stoikisme mengajarkan bahwa makna dalam kehidupan dapat ditemukan melalui tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan. Untuk menghidupi prinsip ini, pertama-tama, Anda perlu menentukan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Identifikasi nilai-nilai inti Anda, seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, dan gunakan nilai-nilai ini sebagai panduan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya, fokuskan energi Anda pada tindakan yang memberikan manfaat tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ini bisa berupa kontribusi dalam pekerjaan Anda, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau bahkan tindakan kecil sehari-hari yang menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar Anda. Dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, Anda tidak hanya menciptakan makna dalam hidup Anda sendiri, tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan komunitas dan dunia di sekitar Anda. Hal ini membawa rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam, karena Anda tahu bahwa tindakan Anda selaras dengan prinsip-prinsip yang Anda anut. Secara keseluruhan, Stoikisme mengajarkan bahwa makna sejati dalam hidup tidak ditemukan melalui pencapaian material atau kesenangan semata, tetapi melalui upaya yang konsisten untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan memberikan dampak positif di dunia. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari penerimaan diri dan sikap bijaksana terhadap dunia. Dengan menerapkan 7 prinsip ini, Anda dapat membuka pintu menuju hidup yang lebih memuaskan dan berarti. Seperti kata Seneca, kebahagiaan sejati datang dari memahami dan menerima dunia seperti adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Mulailah mengintegrasikan prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan saksikan bagaimana kebahagiaan sejati menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup Anda.